Assalamualaikum Pak Kamar. Waalaikumsalam Pak Haji. Gimana kabar hari ini Pak Kamar? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, mungkin hari ini saya akan melakukan observasi, yaitu proses coaching mungkin yang akan Bapak lakukan hari ini. Ya. Nanti ada lembar observasi mungkin yang akan saya isi yang sesuai dengan rubrik penilaian, itu antara lain apakah proses coaching itu sesuai dengan alur kita. Kemudian sebagai coach, apakah Bapak ada memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach nanti. Kemudian mengamati bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan. Saya juga nanti akan mengamati apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dengan baik. Yang pertama mungkin itu kemitraan, yang kedua prosesnya kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik, mungkin sebelum Bapak melaksanakan coaching, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nanti. Yang pertama mungkin kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching nanti. Kalau menurut saya Pak, mungkin saya ketiga-tiganya nanti itu kompetensi itu yang akan saya kembangkan. Itu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan yang terakhir adalah kehadiran penumpang. Berarti ketiga-tiganya yang dikenakan tadi ya? Ya, insya Allah. Baik, mungkin yang kedua, mungkin dari kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, yang mana yang lebih spesifik mungkin yang akan Bapak kembangkan? Mungkin nanti yang lebih spesifiknya ke pendengar yang aktif dan kehadiran penumpang. Baik, indikator apa nanti yang Bapak harapkan pada saat coaching? Mungkin di sini nanti saya menginginkan si coach bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga bisa mengeluarkan ide-ide atau gagasan, atau juga nanti bisa melahirkan solusi-solusi yang memang bisa menyelesaikan masalah si coach tersebut. Baik, Pak Kamarudin, mungkin ini sudah di akhir sesi pra observasi. Sekarang Bapak akan melakukan coaching, dan saya akan mengamati proses daripada coaching yang Bapak lakukan. Baik Pak, mungkin nanti juga setelah ini saya mohon masukan-masukan kepada saya sehingga saya bisa lebih berkembang ke depannya Pak. Kemudian nanti juga setelah proses coaching selesai, kita mungkin akan berbincang kembali dan membahas seperti apa, sekaligus melakukan refleksi pasca observasi nanti. Baik Bapak, semoga sukses. Mungkin silahkan melakukan coaching dengan rekannya. Mungkin begitu aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih Pak Kamarudin, semoga sukses. Ya, baik, terima kasih Pak. Baik. Baik, assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak. Kemarin Bu Ayu kan ada minta waktu saya, katanya mau ngobrol-ngobrol, mau bincang-bincang. Ada masalah apa kita Bu Ayu? Masalah, sebenarnya Pak, ada satu masalah yang sangat urgent nih Pak, yang harus saya sharing ke Bapak nih ya. Mana tahu kita bisa menemukan solusinya bersama-sama gitu Pak. Jadi Pak, kan anak saya sebagai wali kelas nih Pak. Iya. Ada anak saya itu, ada beberapa anak saya, ada 3 orang anak saya, ketika melakukan praktek kerja industri, Pak, PKL di industri, nggak selesai Pak di industri itu. Pokoknya nggak selesai aja dia di industri Pak. Jadi yang awalnya direncanakan satu anak itu 3 bulan melakukan prakerin di industri, dia hanya pergi ke industri itu cuma 1 bulan, sehingga pihak industri memutuskan bahwasannya si anak tersebut tidak lulus. Artinya tidak diberikan sertifikat gitu. Iya betul Pak. Padahal kan prakerin itu adalah nilai yang paling utama untuk keberhasilan anak itu di SMK gitu Pak.
Kira-kira apa masalah kalau yang ibu Ayu ketahui anak tersebut sehingga tidak hadir maksimal dalam praktek lapangan? Kenapa? Kalau misalnya kalau yang saya lihat kan Pak, satu mungkin anak itu kayak ada rasa malas, karena kan seperti kita tahu kan anak yang masih sekolah tiba-tiba dia terjun ke dunia industri, kadang ada yang sanggup untuk mengikuti peraturan industri, ada juga yang nggak sanggup. Jadi mereka tuh kayak rasa malas ada juga gitu Pak untuk pergi ke bengkelnya gitu, bengkel tempat mereka praktek. Mungkin juga nggak ada dorongan dari orang tua, mungkin bisa jadi Pak. Seharusnya kan kalau ada orang tua tuh bisa mensupport anaknya, ayo nak pergi ini, mungkin tidak ada, mungkin seperti itu dari menurut pandangan saya. Jadi artinya memang anaknya malas sehingga memang dari pihak bengkel tidak memberikan nilai yang maksimal sehingga si anak memang tidak berhasil memperoleh sertifikat. Iya benar Pak. Yang ibu tangkap bahwa si anak itu agak sedikit malas. Iya benar Pak. Malas. Mungkin Ibu Ayu bisa lebih mendalami lagi ke si anak, kira-kira permasalahan apa yang menyebabkan si anak malas gitu. Mungkin permasalahannya itu kayak tadi yang saya sudah katakan, nggak ada support dari orang tua mungkin Pak. Karena ada dari beberapa anak ini memang kalau ini support orang tua itu memang paling, karena kan kalau di sekolah bisa dibantu support dari guru gitu kan. Mungkin kurangnya support dari orang tua mungkin bisa jadi Pak. Dan mungkin kalau support orang tua otomatis kan berkenaan dengan ekonomi. Mereka kan pergi ke bengkel itu kan mungkin lebih besar biayanya daripada pergi ke sekolah yang dekat sini kan Pak. Jadi seperti itu. Jadi kan kira-kira tuh sumber masalahnya mungkin sudah didapat Bu ya. Kira-kira rencana Ibu Ayu bisa supaya ya Kak, keberhasilan si anak kan memang tanggung jawab kita sebagai guru ya. Kira-kira rencana Ibu Ayu supaya si anak ini bisa menyelesaikan praktek lapangannya mungkin dalam waktu juga yang sudah hampir mepet ya, proses pelaksanaan PKL-nya itu. Kira-kira apa rencana yang bisa Ibu terapkan atau Ibu lakukan ke si anak? Mungkin hal yang pertama akan saya lakukan itu Pak, pertama kolaborasi dengan guru BP. Bagus. Guru BP, guru BK konseling kan Pak. Jadi supaya guru BK itu bisa memberikan istilahnya kayak menyemangati mereka gitu. Semacam mungkin bimbingan khusus gitu. Iya benar Pak. Kemudian saya juga akan komunikasikan juga dengan pihak guru yang mengurus tentang prakerin. Kira-kira bisa komunikasikan dengan pihak industrinya bagaimana nantinya. Apakah ada dilakukan prakerin ulang seperti itu Pak kan? Kemudian saya akan menghubungi orang tuanya pastinya Pak. Berkonsultasi dengan orang tuanya. Kira-kira kenapa sih si anak tidak ada motivasi untuk ikut prakerin, padahal prakerin kan hal yang paling krusial di SMK. Mungkin dengan adanya pandangan-pandangan bahwasanya prakerin itu adalah hal yang utama ketika bersekolah di SMK, orang tua pun jadi lebih perhatian kepada pendidikan anaknya di SMK. Saya rasa itu langkah yang sudah luar biasa Bu ya. Artinya permasalahan si anak ini memang kompleks dan Ibu juga sudah melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan beberapa guru, termasuk dengan orang tua, juga dengan pihak bengkel ya. Iya, pihak bengkel. Seperti mungkin yang kita katakan tadi bahwa keberhasilan si anak ini tanggung jawab kita. Iya benar. Karena memang keberhasilan anak juga akan keberhasilan kita. Kalau si anak gagal, kita juga akan dianggap gagal dalam melaksanakan pendidikan. Baik Bu, mungkin yang Ibu bicarakan tadi itu solusinya sudah bagus sekali. Mungkin insya Allah ke depan akan ada solusi yang lebih bagus sehingga si anak juga dapat menyelesaikan praktek lapangannya atau praktek industrinya. Jadi kira-kira nanti tanggung jawab apa yang atau komitmen apa yang bisa ibu terapkan untuk supaya proses ini bisa berhasil semaksimal mungkin. Kalau komitmen mungkin saya akan segera melaksanakan rencana saya Pak, supaya tadi anakku tidak berlarut-larut dalam kemalasannya itu ya Pak ya, karena kan ini udah kelas 3, kelas 12, jadi mereka harus
segera mendapatkan nilai prakering itu. Kemudian komitmennya ya saya bertanggung jawab atas nilai-nilai anak saya itu, jadi saya harus segera melaksanakan perbaikan dari si anak saya tersebut. Artinya hal-hal yang seperti ini mungkin harus disegerakan. Iya. Karena mungkin ya rentetan atau waktu memang praktek itu juga yang terbatas, tidak bisa diulang karena ada ujian ke depannya, Bu ya. Mungkin bagus sekali tuh Bu, berkoordinasi juga dengan tadi guru BK dengan memberi Assalamualaikum Pak Kamar. Waalaikumsalam Pak Raji. Gimana Pak kabar hari ini? Ya alhamdulillah sehat sih, cuma agak sibuk dikit ya. Di sekolah juga banyak kegiatan dalam persiapan menghadapi ujian. Baik Pak Kamarudin, sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya, artinya sebelum pra observasi sudah saya sampaikan bahwa nanti ada pertemuan selanjutnya di pasca observasi. Ya. Alhamdulillah Pak Kabar ya, sudah melakukan, saya perhatikan sudah melakukan coaching dengan baik dengan Bu Ayu ya, tadi ya. Mungkin sekarang kita mau masuk ke sesi pasca observasi, yaitu saya juga akan mungkin mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching yang Bapak lakukan sebelumnya. Mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan pada coaching sebelumnya. Ya baik Pak Raji, waktu pelaksanaan coaching kemarin yang sudah sama-sama kita Bapak observasi dan saya lakukan dengan Bu Ayu, saya sudah melakukan juga sesuai dengan alur tirta Pak. Di situ ada tujuan dari Bu Ayu yang ingin disampaikan, ada permasalahan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksinya, dan terakhir komitmen atau tanggung jawab dari Bu Ayu untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Bu Ayu. Baik Pak Kamar, mungkin saat proses coaching juga sebelumnya saya mengamati itu dan membuat beberapa catatan di sini. Dan dari hasil pengamatan saya, saat Bapak melakukan coaching sebelumnya itu, yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur tirta yang saya perhatikan. Kemudian konsep coaching konsep coachingnya juga tuh sudah sesuai. Tadi juga Bapak menerapkan menjadi hadir secara penuh dan menjadi pendengar yang aktif. Dan sesekali saya lihat Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mampu mungkin menggali ide-ide untuk mencari solusi dari penyelesaian masalah. Kemudian Pak Kamar, ini mungkin pertanyaan terakhir juga sebelum kita tutup sesi kita kali ini. Saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang akan Bapak tingkatkan berdasarkan hasil coaching yang Bapak lakukan sebelumnya. Baik Pak Raji, tentunya saya juga ingin meningkatkan ketiga kompetensi yang ada ini, yaitu sebagai pendengar yang aktif, hadir secara penuh, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi saya rasa memang di pertanyaan berbobot saya masih agak sedikit kurang. Insya Allah mungkin ke depan dengan banyaknya pengalaman, saya lebih ingin meningkatkan terutama yang mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga nanti si kunci dapat menemukan solusi untuk masalah yang dia hadapi gitu Pak. Baik Pak Kamar, mungkin sebelumnya juga saya ingin menyampaikan selama diskusi kita ini bagaimana perasaan Bapak setelah saya melakukan penilaian yang saya amati sebelumnya.
Sebenarnya sih di awalnya agak sedikit gugup Pak ya, karena mungkin ini ya pengalaman yang baru bagi saya ya. Sebelumnya saya di supervisi, tapi sekarang posisi saya sebagai yang mensupervisi. Tapi mungkin beriring berjalannya waktu juga dengan bimbingan dan arahan dari Bapak, mungkin kedepannya ya juga harapan saya akan lebih baik gitu Pak. Baik Pak Kamarudin, terima kasih. Alhamdulillah, semoga setelah proses coaching ini kedepannya Bapak itu lebih memahami alur kita tadi, sehingga proses coaching yang Bapak lakukan lebih sukses lagi Pak. Mungkin terima kasih sekali lagi atas waktunya hari ini. Insya Allah ke depan kita akan melakukan proses lagi seperti hari ini. Kemudian Pak. Terima kasih juga Pak Naji atas bimbingan dan arahannya, juga apa catatan kecil yang Bapak sampaikan. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik dari yang sebelumnya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak.